Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie semua, jumpa lagi di Auriga Aruna Channel. Di video kali ini saya akan melanjutin kisah cintanya Pak Prabowo dan Ibu Titi. Di video sebelumnya saya sudah membahas masa pacarannya Pak Prabowo dan Ibu Titi hingga akhirnya menikah. Nah, di video kali ini saya akan membahas akhir hubungan Pak Prabowo dan Ibu Titi sebagai suami istri. Kapten Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto menikah pada 8 Mei 1983. 4 bulan setelah pesta pernikahan, Prabowo harus kembali ke medan tempur di Timor Timur. Ketika melaksanakan tugas di tim-tim, Prabowo dan pasukannya mengalami pertempuran yang hebat. Prabowo dan pasukannya mengalami kehilangan kontak. Hal ini tentu saja meresahkan Presiden Soeharto. Bahkan, beredar isu Kapten Prabowo Subianto telah meninggal dunia di dalam medan tempur. Namun, itu tidaklah benar, karena Prabowo masih hidup. Hubungan keluarga Prabowo dan Titi Soeharto mulai merenggang di tahun 1995. Sumitro, ayah Prabowo, mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Ketika Sumitro kelewat keras mengkritik, Titi mendatangi Sumitro menyampaikan pesan sang ayah. "Ada apa, Ti? Ada pesan dari Bapak?" tanya Sumitro. "Ya, Bapak bilang, Ti, mertuamu sudah priai sepuh. Kok masih radikal saja?" jawab Titi. Sumitro juga mengkritik perilaku anak-anak presiden. "Pak, yang saya dengar, dari mana-mana putra-putri Bapak menjadi masalah politik," kritik Sumitro ke Soeharto. Mendengar kritikan tersebut, Soeharto menjawab, "Ya Pak Mitro, saya menyadari anak-anak saya sudah menjadi isu politik." Prabowo Subianto sendiri pun memiliki hubungan yang dingin dengan anak-anak Presiden Soeharto. Semua anak-anak Soeharto mendendam kepada Bowo, kecuali Sigit yang agak sedikit netral, ungkap Sumitro. Prabowo prihatin menyangkut sepak terjang bisnis anak-anak Presiden. Bahkan Prabowo sampai dongkol ketika sang istri ikut-ikutan dalam bisnis tersebut. Ia pernah menentang pembelian tank dan pesawat lantaran markup-nya mencapai 4 kali lipat daripada harga sebenarnya. Hubungan Bowo dengan anak-anak Pak Harto tidak baik, selalu bentrok meskipun tidak tersiar kabar keluar. Setiap kali berselisih paham dengan Prabowo, anak-anak Soeharto biasanya segera mengadu ke Soeharto. Pada akhirnya, saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya, kata Prabowo mengenai perilaku anak-anak Soeharto. Pada Mei 1998, terjadi badai politik di Indonesia. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk mundur. Aksi demo mahasiswa itu sampai menduduki gedung DPR MPR. Marah kepada Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga itu disengaja Prabowo sebagai bagian konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto dari singgasananya. Prabowo dianggap berkonspirasi dengan Habibie untuk menjatuhkan Soeharto. Tutut dan Mami marah-marah kepada Prabowo. "Kamu kemana aja? Dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR?" cecar Tutut dan Mami ke Prabowo. "Apakah saya harus menembaki para mahasiswa itu?" kata Prabowo dengan ketus. Anak Soeharto lalu bertanya, apakah solusi dari semua itu? Ada 2 opsi yang diutarakan Prabowo. Pertama, Soeharto mesti mengundurkan diri.
Kedua, presiden harus melakukan kompromi dan harus ada perubahan ke arah reformasi. Itu dianggap sebagai pengkhianatan oleh keluarga Cendana, ujar Sumitro. Prabowo sebenarnya sudah berhasil mencegah aksi jutaan orang di Monas. Pak Prabowo lalu pergi ke Cendana guna melaporkan keberhasilannya menggagalkan aksi demo di Monas. Sampai di Cendana, Soeharto sedang duduk bersama Panglima ABRI, Wiranto, dan anak-anaknya. Melihat Prabowo datang, Mami langsung berdiri sambil menunjuk arah ke Prabowo. "Kamu pengkhianat, jangan injakan kakimu di rumah saya lagi," bentak Mami. Prabowo melihat sang istri menangis. Prabowo sakit hati dituding sebagai pengkhianat. Sejak itu, Soeharto enggan bertemu dengan menantunya itu. Ketika akhirnya Soeharto lengser, biduk rumah tangga Prabowo dan Titi karam. Mereka bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut Farid Prawiranegara, Karib Prabowo, sahabatnya itu memilih mengakhiri pernikahannya karena tekanan politik. Kedua keluarga besar tidak bisa disatukan, meskipun antara Prabowo dan Titi tidak ada masalah sebenarnya, kata Farid. Sumitro mengatakan pernikahan antara Prabowo dan Titi adalah kecelakaan sejarah. Namun, ia tidak menyesali sang anak menikahi putri presiden. Wah, benar-benar tragis ya kisah cintanya Pak Prabowo dan Ibu Titi. Oke Besti, itu tadi akhir kisah cintanya Pak Prabowo dan Ibu Titi. Sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.